Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Resep Masakan Bunda Ria. Teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi 5 resep kue untuk persiapan hari raya. Untuk membuat 5 resep kue ini sangat mudah juga tanpa oven. Buat teman-teman semua yang mau tahu cara membuatnya dan kue apa saja yang saya buat, mari kita simak videonya sampai selesai. Untuk resep yang pertama, saya akan membuat kue gabus keju. Bahan-bahan untuk membuat kue gabus keju ini 300 gram tepung tapioka, kemudian 100 gram keju saya sudah memarutnya. Selanjutnya 100 gram margarin, telur 2 butir, garam 1/4 sendok teh, juga kaldu bubuk 1 sendok teh. Langkah berikutnya, kita siapkan wadah yang besar, kemudian kita tuang semua bahan-bahannya ya. Pertama kita masukkan dulu telur, juga garam dan kaldu bubuk. Selanjutnya margarin juga kita campur, kita akan aduk-aduk ya. Setelah sudah kita aduk seperti ini, kemudian kita tambahkan keju yang sudah kita parut. Dan bahan yang terakhir yang kita campurkan tepung tapiokanya. Selanjutnya akan kita aduk sampai kalis sebelum kita bentuk. Setelah adonan untuk membuat kue gabus keju ini sudah jadi dan sudah kalis, kemudian kita siapkan minyak 2 mangkok seperti ini. Kemudian kita ambil adonan sedikit, selanjutnya akan kita gilas seperti ini dan sudah jadi. Kemudian kita taruh di atas minyak sayur. Kita lakukan terus satu persatu seperti ini sampai adonannya habis. Teman-teman, untuk membuat kue gabus keju ini sangat mudah, juga sangat cocok untuk isian toples saat hari raya nanti. Cara membuatnya sangat mudah, rasanya sangat enak, gurih, juga sangat lezat. Selanjutnya kita siap untuk menggoreng. Kita siapkan wajan dan kita tuang kue gabusnya di atas wajan dan akan kita nyalakan kompor dengan api yang kecil. Kita goreng sampai matang ya. Jangan terlalu banyak diaduk supaya tidak hancur karena kita menggunakan keju sangat rapuh, tapi rasanya sangat enak, gurih, juga sangat lezat.
Setelah kue gabus keju ini sudah kita goreng dan sudah matang, selanjutnya kita angkat dan tiriskan. Langkah berikutnya kita akan goreng sampai semua matang. Kue gabus keju ini sudah jadi seperti ini. Rasanya sangat gurih, lezat, juga sangat enak. Sangat cocok untuk isian toples saat hari raya nanti. Buat teman-teman semua, terima kasih ya sudah nyimak video ini sampai selesai. Di video kali ini saya akan berbagi resep cara mudah membuat kue nastar. Dan kue nastar ini saya tidak menggunakan oven. Buat teman-teman semua, bahan-bahan yang saya gunakan sudah saya tulis ya. Langkah berikutnya kita siapkan mangkok, kemudian kita tuang blueban ke dalam mangkok. Selanjutnya kita akan masukkan semua bahan-bahan ke dalam wadah. Bahan pertama yang saya campurkan ada blueban, ada kuning telur, juga tepung maizena. Kita aduk semua bahan ini jadi satu. Setelah bahan-bahan sudah kita aduk dan sudah tercampur rata seperti ini, kemudian kita tambahkan bahan yang lain. Setelah adonan kue nastar ini sudah jadi seperti ini, sudah kalis juga sudah siap kita tutup. Saya membuat nastar ini tanpa menggunakan oven ya. Kita ambil adonan kue nastarnya ini kurang lebih 1 sendok teh, kemudian kita pipihkan seperti ini. Langkah berikutnya kita ambil selai nanas yang sudah dibulat-bulatkan, kita isikan ke dalam adonan nastar. Kemudian kita rapihkan seperti ini. Selanjutnya kita lakukan satu persatu sampai semua selesai. Karena saya tidak mempunyai oven, maka saya menggunakan alat seadanya. Saya menggunakan wajan, kemudian saya lapisi dengan sarangan. Selanjutnya kita taruh nastarnya di atas sarangan seperti ini.
Setelah cukup, kita akan memanggangnya dengan api kecil. Sambil menunggu kue nastarnya sampai setengah matang, kemudian kita siapkan olesan nastarnya. Kita siapkan 2 butir kuning telur, kemudian kita tambahkan pewarna makanan sedikit. Selanjutnya saya juga menambahkan sedikit minyak sayur. Setelah kue nastarnya sudah setengah matang, kemudian kita akan olesi atasnya menggunakan adonan telurnya. Setelah kue nastarnya sudah selesai, kita oles menggunakan kuning telur, kemudian kita akan masak lagi. Selanjutnya kita akan sekali lagi mengolesnya nanti. Setelah nastarnya sudah 2 kali kita olesi menggunakan kuning telur, kemudian akan kita masak sampai matang. Saya menggunakan api kecil supaya tidak mudah gosong. Setelah kue nastarnya matang, sangat cantik dan rasanya sangat enak, juga sangat mudah membuatnya. Buat teman-teman semua, terima kasih ya sudah nyimak video ini sampai selesai. Bahan yang saya gunakan untuk membuat kue teflon ini, pertama kita siapkan 100 gram margarin, kemudian gula halus saya menggunakan 50 gram, telur 1 butir saya menggunakan kuningnya saja. Kemudian akan kita aduk sampai semua tercampur rata. Setelah semua bahan sudah tercampur rata, kemudian saya menambahkan 50 gram susu kental manis, dan saya juga menggunakan 50 gram tepung tapioka. Selanjutnya akan kita aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Kemudian saya juga menambahkan tepung terigu 150 gram. Kita memasukkannya ke dalam adonan sedikit demi sedikit sambil kita aduk. Setelah adonan sudah seperti ini, kemudian saya mengaduknya menggunakan tangan. Setelah adonan kue teflon ini sudah jadi seperti ini, selanjutnya kita bagi menjadi 2 bagian. Satu bagian saya akan tambahkan pasta warna hijau kurang lebih 1 tetes. Kita aduk sampai semua warna tercampur rata. Selanjutnya akan kita sisihkan. Dan kemudian kita akan menambahkan pasta warna yang kedua, yaitu warna merah ke adonan yang separuhnya lagi. Setelah semua adonan sudah jadi, kemudian kita siap membuat kue teflonnya. Kita siapkan untuk toppingnya juga keju parut secukupnya. Kita siapkan teflon, dan selanjutnya kita ambil adonan sedikit,
kurang lebih besarnya 2 kali kelereng. Kemudian kita bulat-bulatkan. Setelah bulat seperti ini, kita celupkan ke dalam keju parut. Kemudian akan kita lubangi tengahnya menggunakan gelingking seperti ini. Kemudian kita taruh di atas teflon. Kita lakukan satu persatu sampai semua selesai. Untuk yang warna hijau juga nanti sama ya prosesnya seperti ini. Setelah semua adonan sudah selesai kita buat, kemudian kita siap memanggangnya menggunakan teflon. Kita panggang kurang lebih 10-15 menit dengan api yang sangat kecil supaya tidak mudah gosong. Setelah kita masak kurang lebih 15 menit dan sudah matang, selanjutnya akan kita angkat, pindahkan ke tempat lain. Setelah kue teflonnya sudah semua matang, selanjutnya kita akan tambahkan selai. Saya menggunakan selai stroberi untuk isiannya seperti ini. Kita lakukan satu persatu sampai semua selesai ya. Kue teflon ini sangat cocok untuk isian toples saat hari raya nanti. Rasanya sangat enak, lembut, juga sangat mudah membuatnya. Teman-teman di rumah juga bisa membuatnya tanpa menggunakan oven ya. Dan setelah selesai seperti ini, kemudian kita dinginkan. Setelah dingin baru kita masukkan ke dalam toples. Teman-teman, terima kasih ya sudah nyimak video ini sampai selesai. Bahan pertama yang saya siapkan, di sini saya menggunakan Oreo 8 keping. Selanjutnya akan kita haluskan, kita pisahkan coklat Oreo dan gulanya. Setelah Oreo-nya sudah kita pisahkan dengan gulanya, selanjutnya akan kita haluskan. Setelah kita blender dan sudah halus, kemudian kita sisihkan. Selanjutnya kita siapkan teflon ataupun wajan. Dan kita juga siapkan tepung maizena 150 gram. Selanjutnya kita tuang ke dalam teflon dan kita masak sampai matang. Untuk memasak tepung maizenanya ini sampai ringan untuk kita aduk dan matang. Kita menggunakan api kecil untuk memasak tepung maizena ini. Selanjutnya setelah matang kita angkat dan sisihkan. Langkah berikutnya kita siapkan 250 gram coklat putih dan akan kita lelehkan menggunakan teflon. Setelah coklat putihnya sudah kita lelehkan menggunakan teflon sampai mencair seperti ini, selanjutnya kita ambil 2 sendok setengah
Kemudian akan kita tambahkan bahan yang lain untuk membuat coklat kerikil. Kita tambahkan tepung maizena yang sudah kita masak 2 sendok penuh ya. Juga bubuk oreonya 1 sendok makan. Selanjutnya semua bahan ini akan kita aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Kita juga menambahkan warna. Untuk warna hijau saya menggunakan pasta pandan. Setelah semua bahan sudah kita aduk, sudah tercampur rata, selanjutnya akan kita bentuk seperti kerikil. Coklat kerikil rasanya sangat enak, juga sangat mudah membuatnya. Dan setelah selesai seperti ini, kemudian kita siap untuk membentuknya. Untuk membentuk kerikilnya bisa abstrak ataupun sesuai selera teman-teman. Setelah coklat kerikil yang warna hijau sudah selesai, selanjutnya kita akan membuat yang warna kuning. Untuk takarannya sama seperti tadi ya, coklat putih 2 sendok setengah, oreo 1 sendok, juga tepung maizenanya 2 sendok makan. Selanjutnya untuk warna kita akan kasih sebanyak 4 tetes. Untuk proses pembuatannya sama seperti tadi ya, semua bahan kita aduk sampai semua tercampur rata dan kita akan membentuknya abstrak sesuai selera teman-teman. Kemudian kita lakukan satu persatu sampai semua selesai. Kemudian untuk proses warna-warna yang lain sama seperti tadi ya, semua bahan kita campur. Selanjutnya kita bentuk dan dinginkan. Setelah semua sudah kita bentuk dan sudah kita dinginkan, kemudian kita siap memasukkannya ke dalam toples. Coklat kerikil warnanya sangat cantik, juga proses pembuatannya juga sangat mudah. Juga sangat cocok untuk isian toples saat lebaran nanti. Setelah coklat kerikilnya sudah dingin, selanjutnya kita siapkan toples. Kita aduk dulu semua warna menjadi satu. Kemudian setelah semua warna sudah tercampur, kita akan memasukkannya ke dalam toples dan siap kita sajikan. Teman-teman, terima kasih ya sudah nyimak cara membuat coklat kerikil ini sampai selesai. Semoga resep-resep yang saya bagikan bisa menjadi inspirasi dan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa ya dukung channel ini supaya channel ini bisa berkembang dan resep-resep yang saya bagikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Selanjutnya, mari kita siapkan bahan-bahannya. Di sini saya menggunakan 1 bungkus biskuit Marie. Kemudian 250 gram coklat batang yang sudah saya potong kecil-kecil. Kemudian sprinkle secukupnya. Selanjutnya 100 gram margarin yang sudah saya lelehkan. Langkah berikutnya kita akan lelehkan dulu coklatnya dengan cara steam seperti ini. Sambil kita lelehkan coklatnya, kita juga akan menghaluskan biskuit marinya.
Saya menghaluskannya menggunakan blender. Setelah biskuit romaknya sudah kita blender sampai halus, selanjutnya kita tuang ke dalam baskom. Kemudian nanti akan kita tambahkan coklat yang kita lelehkan. Kita sisihkan dulu biskuit yang sudah kita haluskan menggunakan blender. Kemudian kita aduk-aduk coklat yang sudah mulai meleleh. Kita juga tambahkan margarin yang sudah kita lelehkan tadi ke dalam coklat yang sudah mulai meleleh ini. Kita tuangkan margarinnya, kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah coklat dan margarin sudah tercampur rata, selanjutnya kita akan tambahkan ke dalam biskuit Marie yang sudah kita haluskan. Kita tuangkan 3/4 coklat yang sudah kita lelehkan tadi. Kemudian kita akan aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Setelah biskuit dan juga coklat sudah tercampur dengan sempurna, kemudian kita siap membentuknya. Kita siapkan wadah, kemudian kita ambil kurang lebih 1 sendok teh. Selanjutnya akan kita bulat-bulatkan dan sisihkan. Kita lanjutkan sampai semua selesai kita bulat-bulatkan. Setelah semua coklat sudah kita bulat-bulatkan seperti ini, langkah berikutnya kita siapkan sprinkle untuk hiasan di atas coklatnya, juga coklat yang sudah kita lelehkan tadi. Kemudian kita ambil 1 butir bulatan seperti ini, kita celupkan ke coklat yang sudah kita lelehkan tadi. Secukupnya ya. Kemudian kita celupkan juga ke dalam sprinkle. Selanjutnya kita siap dinginkan. Kita lakukan satu persatu sampai semua selesai. Bola-bola coklat dengan sprinkle di atasnya sangat enak, lezat, juga sangat mudah membuatnya, juga sangat cantik hasilnya. Setelah bola-bola coklatnya sudah selesai, kita tambahkan dengan sprinkle di atasnya. Kemudian kita siap dinginkan dan kita siap juga menaruhnya di dalam toples. Bola-bola coklat dengan taburan sprinkle di atasnya sangat cocok untuk sajian saat lebaran nanti. Juga sangat cocok untuk ide usaha kita saat bulan Ramadan nanti. Teman-teman, terima kasih ya sudah nyimak video ini sampai selesai. Semoga resep-resep yang saya bagikan bisa menjadi inspirasi dan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa ya dukung channel ini supaya channel ini bisa berkembang dan resep-resep yang saya bagikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba ya.